warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aziza Fitra dengan NIM 24039 dari kelas PTNC. Di sini saya akan menjelaskan proses sintesis kuning telur, putih telur, dan kerabang telur. Baiklah, masuk. Kita bagian yang pertama yaitu proses sintesis kuning telur. Kuning telur merupakan bagian pertama yang dibentuk dalam proses pembentukan telur. Proses sintesisnya dimulai di hati yang menghasilkan berbagai zat nutrisi penting, terutama phytologenin dan very low density lipoprotein atau VLDL. Produksi kedua, zat tersebut dipengaruhi oleh hormon estrogen yang meningkat selama masa reproduksi. Phytologenin dan FLDL kemudian diangkut melalui aliran darah menuju ovarium. Dalam ovarium terdapat folikel-folikel yang sedang berkembang. Folikel akan menyerap nutrisi tersebut dan menyimpan di dalam oosit atau sel telur. Penumpukan protein, lemak, vitamin, dan mineral berlangsung secara bertahap, sehingga ukuran kuning telur semakin membesar. Proses ini disebut phytologenesis. Selama proses tersebut, terbentuk lapisan-lapisan kuning telur yang menjadi sumber nutrisi utama bagi embrio. Kuning telur mengandung protein, lemak, vitamin, dan mineral yang diperlukan untuk pertumbuhan embrio selama masa inkubasi. Setelah matang, folikel mengalami evoluasi dan kuning telur dilepaskan menuju saluran reproduksi. Sintesis putih telur. Setelah ovulasi, kuning telur memasuki bagian oviduk yang disebut magnum. Magnum merupakan tempat utama pembentukan putih telur atau albumin. Pada bagian ini terdapat banyak kelenjar yang menghasilkan protein-protein penyusunan albumin. Protein yang disintesis antara lain ovalbumin, ovatransferin, ovomucin, dan lysozim. Ovalbumin berfungsi sebagai sumber protein utama bagi embrio. Ovotransferin membentuk menghambat pertumbuhan bakteri dengan mengikat zat besi. Ovomucin memberikan tekstur kental pada putih telur, sedangkan lysozim berfungsi sebagai zat antibakteri. Protein-protein tersebut disekresikan bersama air sehingga membentuk lapisan-lapisan putih telur yang mengelilingi kuning telur. Selama berada di magnum, kuning telur berputar sehingga terbentuk salaza, yaitu struktur seperti tali yang menjaga posisi kuning telur, tetapi berada di tengah telur. Pembentukan putih telur berlangsung sekitar 3 jam. Putih telur terbentuk berfungsi sebagai sumber air dan protein bagi embrio, melindungi kuning telur dari benturan, serta membantu mencegah masuknya mikroorganisme. Sintesis kerabang telur, yaitu setelah melewati magnum, telur bergerak menuju isthmus untuk membentuk membran kerabang. Membran ini terdiri dari lapisan dalam dan lapisan luar yang berfungsi sebagai dasar pembentukan kerabang telur. Selanjutnya, telur memasuki uterus atau cell gland, yaitu tempat utama pembentukan kerabang. Kerabang telur tersusun terutama oleh kalsium karbonat yang mencapai lebih dari 90% komposisi kerabang. Kalsium diperoleh dari pakan dan cadangan kalsium dalam tulang ayam. Kalsium tersebut diangkut melalui darah menuju uterus. Di dalam uterus, ion kalsium bergabung dengan ion karbonat membentuk kristal kalsium karbonat yang diendapkan secara bertahapan pada membran kerabang. Proses ini berlangsung selama sekitar 18 hingga 20 jam dan merupakan tahap terlama dalam pembentukan telur. Lapisan demi lapisan mineral terus ditambahkan hingga terbentuk kerabang yang keras dan kuat. Selain kalsium karbonat, kerabang juga mengandung sedikit magnesium, fosfor, dan protein matriks yang membentuk pembentukan struktur kerabang.
Pada tahap akhir terbentuk lapisan kutikula yang berfungsi melindungi kerabang dari air dan mengurangi kehilangan air. Kerabang telur juga memiliki ribuan pori-pori kecil yang memungkinkan pertukaran gas antara lingkungan luar dan bagian dalam telur. Menjelang telur keluar, pigmen warna ditambahkan hingga menghasilkan kerabang berwarna putih, coklat, atau kebiruan, tergantung jenis unggasnya. Sekian dari hasil penjelasan saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.